Sejumlah petugas terjun ke laut untuk menyelamatkan penumpang yang mobilnya jatuh ke perairan Selat Sunda di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat malam. Evakuasi berlangsung dramatis dan menyedot perhatian para penumpang yang tengah mengantre masuk kapal. Korban sempat terjebak di dalam mobil saat mobilnya tercebur ke laut. Kedua penumpang yang merupakan pasangan suami istri ini pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurut hasil penyelidikan awal, peristiwa ini diduga akibat kelalaian petugas penjaga pintu kapal feri Salem, di mana saat mobil hendak menaiki kapal, pintu yang menjadi jembatan terjatuh. Diketahui awal jenis kendaraan Toyota dan berwarna silver jatuh ke dalam laut pasca hendak melintas remdor menuju ke dalam kapal feri Salem. Peristiwa diketahui sekitar pukul 22.00 WIB, dan mengetahui hal itu, Bapak Kapolda Banten langsung cepat menuju TKP. Sekitar 10 menit berada di TKP dan kemudian memastikan bahwa dua orang yang berada di dalam mobil Toyota tersebut dipastikan dalam kondisi selamat, laki-laki dan perempuan. Usai diselamatkan, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Sementara polisi terus menyelidiki peristiwa ini dan memeriksa pengelola Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam kecelakaan minibus dengan truk ekspedisi di jalur Gronggong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah orang terluka dalam keributan di Keraton Kasunanan, Surakarta. Polisi mengamankan gereja agar misa Natal berjalan aman dan juga lancar. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Wilson Purba. Pemirsa, kecelakaan terjadi di jalur Gronggong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siang tadi. Sebuah truk ekspedisi menghantam minibus dari arah berlawanan hingga mengakibatkan pengemudi minibus tewas di lokasi kejadian. Inilah video amatir milik warga pasca kecelakaan di jalur Gronggong, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Sejumlah korban tergeletak usai kendaraan yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk. Kecelakaan ini terjadi di ruas jalur Puncak Gronggong, tepatnya di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk ekspedisi dan minibus ringsek. Akibat kecelakaan ini, Wahyudi, pengemudi minibus, tewas di lokasi kejadian usai terjepit badan kendaraan. Korban tewas dengan luka serius pada bagian kepala dan tubuh dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Sedangkan 7 penumpang minibus dan sopir serta kernet truk ekspedisi dibawa ke Puskesmas Beber. Kecelakaan ini terjadi saat truk ekspedisi melaju dari Kuningan menuju Cirebon, berusaha menyalip kendaraan di depannya. Diduga kurang antisipasi, truk kemudian menghantam minibus yang melaju dari arah berlawanan. Yang kita dapat dengan keterangan dari supir truk box bahwa truk box itu melaju dari arah Kuningan menuju ke Cirebon. Pada saat mendahului dari arah kanan, terjadi tabrakan dengan kendaraan Daihatsu Luxio yang melaju dari arah Cirebon ke Kuningan. Dari kejadian tersebut, korban meninggal satu, yaitu supir atau pengemudi dari Daihatsu. Saat ini petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Cirebon telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk supir truk, guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Acara. Acara ini dipersembahkan oleh
Puluhan bus menuju kawasan Puncak Sabtu siang terjaring razia petugas gabungan. Dari hasil razia, beberapa bus kedapatan tidak memiliki surat lengkap dan tidak memenuhi kelayakan. Razia gabungan dilakukan di 5 rest area sekitar Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Puluhan bus yang melintas menuju kawasan wisata Puncak diberhentikan dan diperiksa kelayakan kendaraannya. Uji kelayakan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada penumpang bus yang hendak berlibur menuju kawasan wisata Puncak. Dari razia ini, beberapa bus kedapatan tidak memiliki surat lengkap dan tidak layak jalan. Bus pun terpaksa dipulangkan, sementara penumpang dipindahkan ke kendaraan lain. Sementara lalu lintas di kawasan Puncak terpantau padat merayap sejak pagi tadi. Kepadatan mulai terjadi di sepanjang exit tol Ciawi menuju ke Jalan Raya Puncak. Antrian kendaraan terjadi di kilometer 45 hingga kilometer 48 Simpang Gadok. Selain buka tutup jalan, petugas juga memberlakukan sistem ganjil genap. Petugas juga berjaga mulai dari Simpang Gadok hingga titik-titik yang rawan kemacetan, diantaranya Simpang Megabendung, Pasir Angin, dan juga tempat-tempat wisata. Kepadatan juga terjadi di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Peningkatan volume kendaraan wisatawan mulai terjadi sejak malam tadi. Kendaraan didominasi oleh wisatawan dari Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan ini terjadi akibat banyaknya wisatawan yang mengunjungi objek wisata di kawasan Lembang. Polisi dari Satlantas Polres Cimahi dan Mapolsek Lembang bersiaga di titik-titik rawan kemacetan. Berapa lokal wisata yang biasanya dikunjungi secara masif, secara banyak. Ada tempat wisata yang memang tempat parkirnya memadai, sehingga pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di dalam. Tetapi juga ada tempat-tempat wisata yang parkirnya tidak memadai. Dikhawatirkan dia akan mengambil parkir di badan jalan, dan yang paling saya khawatirkan pengunjung wisata yang menggunakan mobil itu akan masuk ke lingkungan masyarakat, parkir di lingkungan masyarakat. Masyarakat terganggu dan lain-lain, akhirnya terjadi pungutan parkir yang melebihi di luar kewajaran. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan wisata Puncak Bogor, kami telah terhubung dengan rekan Vito Erlangga di sana. Selamat sore, Vito. Bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Puncak sore hari ini? Ya, Safa, Wilson, dan pemirsa, dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat pada sore hari ini terpantau lancar di kedua arah setelah Polres Bogor kembali membuka kedua lajur, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini tidak nampak kepadatan seperti yang terjadi pada Sabtu pagi tadi, dan memang kepadatan ini sudah terurai sekitar 1 jam yang lalu setelah petugas kepolisian ini sempat memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas sejak Sabtu pagi tadi. Dan beberapa rekayasa lalu lintas sudah diterapkan, seperti rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow yang diterapkan di kilometer 45 hingga kilometer 48, tempat di mana saat ini kami melaporkan. Yang mana memang meskipun saat ini arus lalu lintas sudah terpantau lancar, akan tetapi dari pihak Polres Bogor sendiri masih mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan, khususnya pada malam Natal nanti. Dan berdasarkan data yang kami terima dari Satlantas Polres Bogor sendiri, memang terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan sejak Jumat malam hingga Sabtu siang tadi, yaitu tercatat lebih dari 57.000 kendaraan mengarah menuju ke kawasan wisata Puncak. Dan diprediksi lonjakan ini juga akan terus terjadi setelah libur Natal, yaitu pada tanggal 26 Desember mendatang. Kembali ke Anda. Baik,
Baik Vito, lalu saat ini rencananya untuk adakah akan rekayasa lalu lintas di sana saat libur Natal dan juga Tahun Baru nanti, apakah skenarionya sama? Ya, Wilson dan pemirsa, memang jika kita merujuk dari data Polres Bogor, dari pihak Polres Bogor sendiri sudah menyiapkan langkah antisipasi, yaitu berupa rekayasa lalu lintas, yang mana rekayasa lalu lintas ini sendiri akan diterapkan secara situasional melihat volume kendaraan yang ada di sepanjang jalan raya Puncak Bogor. Adapun sejumlah rekayasa yang sudah disiapkan oleh Polres Bogor ini meliputi seperti penerapan one way atau satu arah baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun sebaliknya, dan rekayasa kontraflow. Rekayasa kontraflow ini juga sempat diberlakukan di kilometer 45, tepatnya di area keluar tol di tol Ciawi. Dan sementara itu penambahan personil serta pembukaan sejumlah posko juga disediakan di sepanjang jalan raya Puncak Bogor untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan khususnya pada libur Natal dan Tahun Baru. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Wilson dan Salva, untuk puncak arus balik pada libur Natal sendiri ini bisa diprediksi akan terjadi pada hari Minggu hingga hari Senin besok. Sementara itu untuk libur Tahun Baru ini akan diprediksi lonjakan arus lalu lintas, maksud kami lonjakan volume kendaraan ini akan terjadi pada H-1 jelang malam pergantian tahun. Untuk itu dari pihak Polres Bogor sendiri sudah menyiapkan sejumlah posko untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan ini. Wilson. Iya, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi hari ini. Hal tersebut membuat kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek tak terhindarkan. Nah, bagi Anda yang terjebak macet, sejumlah posko siaga disiapkan untuk para pemudik beristirahat. Dan berikut laporan dari Camar Haenda dan Wildan Aulia dari posko siaga rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Hari menjelang Natal 2022 dan juga liburan panjang akhir tahun 2022 menuju tahun 2023, dapat kami sampaikan situasi dan kondisi di tol Cikampek ini sudah mulai terpantau ramai dan juga sempat terjadi kemacetan meskipun sudah bisa terurai kembali. Tadi juga sempat dilakukan sistem kontraflow pada pukul 10 pagi, di mana ini dimulai dari kilometer 47 di Karawang hingga dengan kilometer 61 di Dawuan. Dan untuk berakhirnya ini masih menunggu kepada diskresi dari pihak kepolisian. Dapat kami sampaikan sebelumnya juga sempat terjadi kemacetan di kilometer 49 pada pukul 9 pagi tadi dan didominasi oleh kendaraan plat B dari wilayah Jakarta menuju ke arah timur Pulau Jawa seperti Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Untuk cuaca ini memang tidak menentu pemirsa, dan pada pagi hari tadi sempat cuaca terik panas matahari, namun pada siang hari dan juga sore hari ini sempat diguyur hujan namun juga sudah cerah kembali. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pihak Jasa Marga ini juga sudah memastikan bahwa terjadi peningkatan dari jumlah kendaraan di masa Nataru saat ini di tol Jakarta Cikampek sekitar 87,64% atau lebih dari 180.000 kendaraan di 7 hari terakhir. Dan bagi Anda yang hendak beristirahat dan juga sudah lelah, Anda bisa memilih untuk beristirahat di kilometer 57 karena sudah disediakan posko siaga Mitsubishi Motors dengan sejumlah fasilitas yang ada. Di antaranya adalah ada ruang tunggu yang nyaman dan juga ber-AC 24 jam, kemudian juga disediakan camilan gratis untuk Anda nikmati, beserta dengan wahana permainan anak dan cocok bagi Anda yang membawa buah hati, kemudian juga ada teknisi pengecekan ringan bagi kondisi kendaraan Anda hingga dengan diskon 30%. Dan yang terakhir, tadi kami juga melihat ada kursi pijat untuk Anda bisa berelaksasi. Untuk posko siaga ini disediakan hingga dengan tanggal 2 Januari 2023, dan selain di kilometer 57, Anda juga bisa menikmati posko siaga ini di titik-titik lainnya. Total ada 7 posko, seperti di rest area Cipali kilometer 102A, kemudian juga di rest area Purbalenyi kilometer 88, rest area Solongawi kilometer 570A, di rest area Brebes kilometer 260B, beserta dengan Hotel Cisarua Puncak
dan res area utama Raya Situbondo, Jawa Timur. Pemudik juga diimbau untuk bisa menjaga jarak aman berkendara beserta dengan menjaga kecepatan minimal 60 km per jam hingga dengan maksimal 100 km per jam. Dan apabila Anda sudah merasa lelah, lebih baik beristirahat terlebih dahulu, menunggu hingga dengan kondisi badan fit dan juga prima untuk bisa melanjutkan perjalanan agar aman dan juga nyaman. Untuk puncak prediksi dari Nataru kali ini akan terjadi pada pukul 3 sore hingga dengan pukul 10 malam nanti. Dari Tol Cikampek, Jawa Barat, Camar Henda, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau seperti apa jalan ke lokasi wisata di Lembang bersama dengan rekan Yuwono Wahyu. Selamat sore Yuwono, saat ini seperti apa suasana arus lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru? Selamat sore Wilson dan Sapa. Min 1 hari Natal di kawasan wisata Lembang sejak pagi sudah terjadi kemacetan. Lembang merupakan destinasi wisata yang baik libur maupun sekolah selalu dipadati. Tempat terjadi kemacetan dari arah Bandung menuju Lembang, pihak kepolisian memberlakukan sistem one way sepenggal. Sampai sore ini sudah 10 kali one way dilakukan Wilson dan Sapa. Ya. Baik, lalu seperti apa antisipasi dari pihak kepolisian jika penumpukan kendaraan terjadi? Sejak tadi pagi, pihak kepolisian dari tempat kawasan wisata Pamop sudah melakukan 10 kali one way sepenggal dari arah Bandung maupun arah Lembang. Hal ini untuk mengurai kemacetan. Selain itu, ya, wisatawan diharapkan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif. Sapa dan Yusat. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu atas laporannya langsung dari kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan gerbong kereta tambahan dioperasikan untuk mengangkut ribuan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sementara sejumlah penumpang tertinggal pesawat akibat terlambat datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Libur Natal dan Tahun Baru, ribuan calon penumpang kereta api memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Hingga saat ini, lebih 300.000 tiket ludes terjual. Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bandung menjadi destinasi favorit penumpang kereta api. Apalagi tidak ada syarat mengikuti tes COVID-19 sebelum naik kereta. Namun untuk penumpang di atas 18 tahun harus telah divaksin booster COVID-19. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 mengoperasikan 20 gerbong kereta tambahan. Calon penumpang juga memadati Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Peningkatan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai hingga 100% jika dibanding hari biasa. Lebih dari 2.000 penumpang diberangkatkan melalui Terminal Pulau Gebang ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk menjamin keselamatan, petugas juga mengecek kondisi setiap bus sebelum beroperasi. Meski puncak mudik Nataru telah berlangsung Jumat kemarin, namun kepadatan calon penumpang masih terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bahkan sejumlah penumpang tertinggal pesawat karena terlambat datang ke counter check-in. Mereka terpaksa membeli tiket baru meskipun di libur Natal tahun ini harga tiket pesawat naik 50%. Pengelola bandara mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar datang ke bandara 3 jam lebih awal. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh sejumlah kerabat keraton Kasunanan, Surakarta terlibat bentrok diduga karena konflik internal. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.